Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih, di tahun ini kita punya program baru yaitu Bincang Batang Podcast. Bincang Batang Podcast. Episode perdana kali ini kita akan mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Berbicara tentang COVID-19, kali ini kan kita sedang marak untuk vaksinasinya ya Pak ya, vaksinasi COVID-19. Nah, untuk vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya masih ada pro kontra di masyarakat Pak. Ya, ini ada masyarakat yang dengan senang hati akan menerima vaksin tersebut, namun ada pula masyarakat yang menolak untuk divaksin. Kemudian untuk Presiden Jokowi sendiri sebenarnya telah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 14 tahun 2021 yakni tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Tuh Pak, di situ sudah diterangkan ada sanksinya Pak, seperti itu. Namun sebenarnya bagaimana sih untuk vaksinasi itu sendiri? Apakah vaksin itu aman? Apakah vaksin itu halal? Nah, pertanyaan yang sering muncul nih dari masyarakat Pak, kapan sebenarnya saya ini akan divaksin? Seperti itu. Nah, pemirsa, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, di sini saya sudah menghadirkan narasumber yakni Bapak Dr. Haji Muhlasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk wilayah Kabupaten Batang sendiri kan pertama kali divaksin itu tanggal 25 Januari 2021 ya Pak. Waktu itu Pak Bupati beserta jajaran Forkopimda, kemudian dilanjutkan para nakes ya Pak ya. Nah, pertanyaan kali ini, Bapak sendiri nih sudah divaksin atau belum Pak? Ya sudah tentunya ya. Oh, jadi sudah. Kita harus mengikuti aturan ya. Jadi memang ini vaksinasi ini ada aturan perpresnya, bantu melakukan kewajiban. Ya, karena apa? Vaksinasi ini kalau tidak diikuti seluruh masyarakat Indonesia minimal 70%, itu tidak akan terjadi yang namanya herd immunity. Imunitas komunitas semua itu. Kalau hanya separuh, 10 atau berapa, penularannya masih ada. Percuma berarti ya Pak ya, mubadir itu ya. Jadi harapannya dengan pencapaian minimal 70%, insya Allah Indonesia akan mengurangi penularan daripada COVID ini. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Baik. Mungkin bisa di-share Pak, pertama waktu divaksin itu perasaannya seperti apa Pak? Ya kalau dokter sih saya kira tidak masalah ya. Tapi kadang-kadang takut juga sih lihat jarum jarum suntiknya itu ya Pak ya. Pada umumnya teman-teman yang divaksin seperti kemarin wartawan itu pada tensinya naik. Wah, saya naik, setelah suruh istirahat dulu, dicek lagi memenuhi syarat ya. Gitu. Mungkin grogi kali ya Pak ya karena mau divaksin. Barangkali ada yang takut disuntik, takut itu ya. Baik. Tadi kan Bapak sudah divaksin nih. Nah, berarti untuk vaksinnya sendiri menggunakan apa Pak? Sinovac atau yang lainnya? Untuk Indonesia ini pertama ini kita memakai Sinovac semuanya. Sinovac. Ya, tapi pemesanan vaksin seluruh Indonesia nanti ada bertahap, ada Sinovac, ada Pfizer, ya, Novavax dan sebagainya. Nanti ada AstraZeneca dan sebagainya. Jadi nanti yang datang itu bermacam-macam. Tapi yang awal ini yang sudah dilakukan uji coba tahap 1, 2, 3 itu yang Sinovac. Insya Allah aman. Dan sudah ada izin kegawat dari BPOM Jakarta, kemudian sudah ada dari MUI ya, kehalalannya sudah semuanya gitu. Kalau tidak salah ada 7 vaksin ya Pak ya yang ini ya? 5 atau 6 itu 5 ya. 5 atau 6. Ada AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, dan dari Gavin dan sebagainya itu. Ya. Baik Pak, dari macam-macam vaksin itu sebenarnya ada tidak sih Pak perbedaannya Pak? Ya ada, kalau yang Sinovac ini kan vaksin yang virus yang sudah dilemahkan. Virus yang sudah dilemahkan. Tapi kalau yang lainnya ada yang vaksin yang kayak masih aktif itu loh. Virusnya masih aktif ya. Dan penyimpanannya berbeda. Kalau ini cukup suhu -2 sampai 8 derajat. Kalau yang Pfizer dan sebagainya itu suhunya sampai 78 derajat itu, min.
Dan itu sulit untuk mencari refrigeratornya, alat penyimpanannya. Yang ada hanya di provinsi itu, Jawa Tengah. Ya. Baik. Kalau untuk vaksin Sinovac sendiri, apakah sudah efektif Pak? Berarti untuk mencegah COVID ini Pak? Iya, kita kan baru mulai kemarin ya. Oh iya. Dan itu harus diulang minimal 14 hari sampai 28 hari. Diulang lagi sekali lagi. Harapannya nanti setelah 3 bulan akan timbul kekebalan. Ya nanti kita lihat aja sampai seberapa kekebalannya itu. Ya. Tapi alhamdulillah dari angka-angka yang evaluasi COVID ini angkanya selalu menurun. Melandai. Ya, melandai, menurun. Kemudian untuk nakes juga yang terkena juga mulai menurun karena kemarin nakes sudah divaksin semua. Itu harapannya begitu. Ini yang data-data yang kemarin dipaparkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Kita pun menurun. Ini tadi malam hanya 2 ya, gitu. Jadi angka kesembuhannya sudah mulai meningkat, ya semoga aja semakin menurun gitu. Amin ya, biar cepat reda ya untuk pandemi COVID-19 ini ya Pak. Nanti para wartawan bisa pergi-pergi kan. Pergi meliput maksudnya. Ya pergi meliput maksud saya. Iya betul. Ya. Nah Pak, apakah setelah divaksin ini kita bisa leha-leha dengan senang hati pergi ke manapun gitu Pak? Atau tidak bisa. Protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Tetap dijalankan. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu nanti merupakan adaptasi kebiasaan baru. Semuanya harus begini. Iya, new normal ya, ya Pak ya. New normal namanya itu, bukan normal kembali seperti dulu, tapi new normal ini ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai setelah nanti vaksinasi, ya mereka sudah merasa lega, wah aku divaksin. Kemungkinannya kena sedikit ya, harapannya itu. Jadi kalau sudah divaksin, harapannya timbul kekebalan untuk menolak penyakit itu. Tapi masih bisa kena. Masih bisa iya, kena, masih Pak? bisa kena. Tapi seandainya kena tidak parah gitu loh. Tidak parah. Harapannya itu ya, tidak parah. Ya ringan lah, misalnya orang yang sudah divaksinasi campak, seandainya kena campak pun bayi itu tidak akan separah kalau tidak diimunisasi. Okay, Pak. Itu ya. Iya. Kemarin sendiri waktu di RSUD ya Pak, waktu yang vaksinasi pertama, sebenarnya kan ada 3 kategori ya Pak untuk orang-orang yang bisa dapat vaksin atau vaksinnya ditunda atau tidak boleh menerima vaksin. Nah itu karena apa ya Pak? Mungkin ya itu karena ada waktu awal memang yang tidak boleh terlalu streng ya, artinya ketat itu awal itu. Jadi misalnya yang awal itu tekanan darah di atas 140 nggak boleh. Sekarang tekanan darah 180 boleh. Itu ya, boleh ya. Kemudian yang gula, penyakit DM ya. Kalau sekarang ini begitu kurang dari 150 200 berani untuk vaksinasi. Jadi agak ringan kecuali penyakit-penyakit yang tertentu, misalnya dicek di waktu screening ya, kesehatan ya betul. Ya. Ada penyakit jantungnya ndak, kemudian bisa naik tangga 10 tangga ndak. Ini sekarang ini lebih enak sebenarnya. Ya lebih longgar ya. Lansia pun boleh, tadinya kan ndak boleh. Iya. Nah, lansia boleh. Cuman batasannya memang untuk umur kurang dari 18 tahun belum divaksin ya, karena belum ada penelitian gitu. Baik. Nah, itu status yang tadinya tidak diperbolehkan kemudian sekarang diperbolehkan, tapi tetap keamanannya tetap terjamin kan ya Pak? Iya, terjamin. Ya kita setelah itu misalnya contoh yang ibu menyusui dulu nggak boleh. Iya. Nah, setelah ini boleh, kita panggil mereka. Kemudian kemarin tunda karena gulanya mungkin agak tinggi, setelah bagus kita masukkan lagi. Itu. Ya. Terkait dengan penundaan tersebut berarti untuk stok vaksinnya sendiri bagaimana itu Pak? Ya stok vaksinnya masih ada. Masih ada? Iya. Oke, khawatirnya kan misal ternyata ditunda kok stoknya nggak ada gitu Pak. Kita masih ada. Masih ada, masih aman berarti ya Pak? Ya karena sudah dihitung dropping vaksin sesuai dengan sasaran. Ini aja yang kedua ini dropping vaksin 800 vial. Satu vial itu untuk 10 orang. Berarti 8.000. Ya target kita hanya 4.000 orang karena untuk 2 kali kan. Berarti separuh. Iya, 2 kali kan ya untuk vaksinasinya harus ya, terjamin. Waktu itu saya ke Pak Kadinkes Prof
Bapak, kalau ini saya untuk vaksin pertama semua orang 8.000 boleh enggak? Enggak boleh. Itu. Nanti kesusahan. Nanti yang tanggung jawab yang kedua siapa? Mamulasi betul. ya, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya ya. Baik Pak. Nah kemudian nih, bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin, apakah dari Pemkab Batang sendiri ada ketegasan sanksi atau gimana gitu Pak? Nah, kita tetap edukasi. Tetap edukasi. Ya, pendekatan. Alhamdulillah kemarin para mubalik, para kiai, Pak Ustadz semuanya ya mau. Ya alhamdulillah semuanya mengerti ya. Jadi apa yang pemerintah programkan ini untuk kebaikan kita semua, untuk manfaatnya yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Oke. Gitu. Nah untuk vaksin Sinovac itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih Pak? Ya saya kira semua tindakan tidak hanya vaksinasi itu aja ya. Kalau kita nyuntik itu juga ada efek samping. Misalnya efek samping lokal. Tempat yang disuntik itu bisa kemerahan, sakit, ya panas di tempat lokasi itu ada. Nyeri Kemudian gitu nyeri itu ya, artinya itu nyeri. Kemudian efek samping yang lain yang selama ini kami tanyakan itu, kami teliti, ngantuk, rasa ngantuk. Sampai ada yang 3 hari masih ngantuk. Kemudian lapar. Maunya makan terus. Lumayan nih bisa gemuk nih nanti saya. Yang efek kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat tidak ada sih, cuman hanya setelah diselesaikan di IGD agak geringgingan itu. Setelah itu ya enggak apa-apa. Kebas gitu ya Pak ya, kesemutan. Ya, tapi hanya satu kabupaten. Oke, berarti ya, aman insyaallah ya Pak. Alhamdulillah insyaallah lah gitu. Ya. Itu Mbak. Nah ini Pak, tadi kan sebelum divaksin kan ada screening tuh Pak, ya screening. Nah salah satunya ditanya juga apakah pernah terkonfirmasi COVID atau tidak. Nah bagi orang-orang yang belum pernah melakukan swab, kan dia tidak tahu nih dia punya terkena COVID atau tidak. Nah misal ada orang yang sebenarnya terkena COVID, tapi ternyata dia divaksin karena dia tidak tahu. Nah seperti apa? Terus gimana berarti itu Pak? Iya, selama kalau ada ini yang seperti itu Pak, yang kami lakukan di sini kok tidak ada masalah ya. Oh aman ya, berarti aman lah, tidak apa-apa ya. Tapi kan sebenarnya kan kita mudah sih ya. Mereka kalau terkena itu sudah merasa nggak enak badannya itu sebenarnya. Jadi begitu divaksinasi kan screening tensinya, suhu tubuhnya ya, ada rasa pusing, batuk pilek enggak. Tapi kalau yang ada tanda-tanda ke arah itu ya kita tidak divaksin dulu gitu loh. Ditunda dulu ya tadi ya, pending statusnya berarti Pak ya. Ya dulu yang dulu positif awalnya nggak boleh, sekarang boleh apabila sudah 3 bulan. Itu sembuh. 3 bulan aman gitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah ini saya pernah baca juga nih Pak, bahwa ada perpres yang mengatakan misalkan pemerintah itu akan memberikan kompensasi jika yang bersangkutan di vaksinasi COVID kok ada dampak tertentu. Itu benar atau tidak Pak? Ya begini istilahnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya jadi kalau misalnya sampai berat dan sebagainya itu semua biaya ditanggung pemerintah. Kayak kompensasi. Iya betul sekali. Ya kompensasinya pemerintah yang membiayai. Pemerintah yang membiayai sampai sembuh sampai berarti selesai, ya Pak ya. Sampai sembuh. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi kan gejalanya ringan ya, yang nyeri dan sebagainya. Ya, untuk itu gejala ringan. Dampak paling besar yang paling membahayakan itu sebenarnya ada nggak ya Pak? Ya kalau orangnya itu terus alergi, shock, semaput ya bisa saja kan. Gitu. Sampai pingsan gitu. Iya, kalau alergi begitu bisa. Yang namanya kita melakukan seorang dokter kesehatan melakukan penyuntikan itu ya harus banyak berdoa ya, karena tiap orang berbeda-beda. Tapi karena ini sudah insya Allah dijamin keamanannya ya, semua Fasiankes yang melaksanakan di Batang ada 29 Fasiankes ya sekarang ya Pak ya. Sekarang 29 dulu 26 ya. Tambah 3 itu ya. Insya Allah nggak ada masalah ya. Karena kita juga ada dokter ahli juga ya. Itu Mbak. Baik Pak. Kalau untuk yang kemarin itu kan vaksinasi memang bertahap ya Pak. Yang pertama kan tadi itu Bupati, kemudian jajaran Forkopimda, kemudian Nakes. Nah sekarang kan untuk pelayan publik, kemudian untuk BUMN, untuk ASN gitu ya Pak. Nah sebenarnya nih kalau masyarakat umum yang tidak tergolong dalam kategori tersebut itu kapan ya Pak ya divaksinnya Pak?
Ya nanti mungkin perkiraan sekitar Mei mungkin yang masyarakat umum. Sekitar Mei. Iya, kemungkinan Mei nanti. Ya, jadi Mei 2021 berarti Pak ya. 21 ini. Harapannya selama 1 tahun ini selesai. 300 hari. Kalau untuk tahapannya sendiri sebenarnya ada berapa tahap nih Pak? Untuk yang tadi pencanangan vaksin itu Pak. Jadi yang pertama itu untuk nakes. Ya, jelas itu sudah semua. Tapi ternyata kemarin di tahap ini nakes ada yang belum kena, belum terdata. Ya, karena belum data aja ya Pak ya, berarti. Kemudian petugas pelayanan publik, tahapannya. Nanti kemudian masyarakat yang rentan, ya lansia itu kan yang rentan itu yang kemungkinannya terkena sangat tinggi kita lakukan. Kemudian masyarakat umum. Ya, lansia itu nanti ini lansia. Iya. Baru saya share kemarin untuk didata dulu. Lansia. Oh iya yang kemarin ya usia di atas 60 itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan tadi kan ada nakes yang belum terdata. Sebenarnya untuk pendataan sendiri apakah dari pemerintah terjun langsung atau masyarakat yang harus mendaftar atau bagaimana Pak? Iya. Waktu awalnya memang yang nakes itu dari pemerintah, dari pemerintah dalam hal ini Dinkes yang mendaftarkan. Lewat sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Kalau kadang-kadang ada ketinggalan karena mungkin mereka bekerjanya di sarana yang di swasta gitu loh. Itu yang betul. Kalau misalkan yang masyarakat umum Pak, ya kan, nggak tahu nih saya dapat vaksinnya pas kapan, kemudian pendataannya harus kemana, apakah datang ke dinas kesehatan atau kemana, dan persyaratannya apa, mungkin bisa diinformasikan Pak di sini Pak. Iya. Kalau yang masyarakat umum sebenarnya data itu tadinya top down ya. Top down. Berdasarkan NIK itu ya, NIK, dari Dukcapil betul, itu betul. ya. Tapi setelah itu harus dikonfirmasi dengan pendataan saya di sini supaya klop. Saya sudah memasukkan data ke pusat para yang pelayanan publik ini sekitar 21.000 ya. 21.000. Iya, 20.000 yang sudah terdata dan insya Allah para guru semuanya ya. BUMN, BUMD ya, ASN. yang ada di sini ASN semuanya sudah saya masukkan. Sudah. Ya nanti insya Allah tinggal pentahapannya. Ya semoga aja datangnya vaksin lancar ya itu aja ya. Amin. Artinya lancar. Jangan sampai ini perkiraan mintanya Jawa Tengah mintanya 5 juta lebih hanya diberi 1 juta itu kan yo. Kita agak repot. Ya, berat juga ya Pak ya nunggunya. Iya Pak. Kemudian gini, setelah divaksin itu apakah bisa langsung pulang ke rumah atau harus isolasi dulu atau bebas mau kemanapun terserah gitu Pak? Iya, jadi begitu divaksin selesai masuk tahapan di meja 1, pendaftaran meja 2 untuk itu screening, 3 pelaksanaan, kemudian pemberian catatan itu observasi kita observasi dulu 30 menit. 30 menit observasi. 30 menit tidak ada apa-apa boleh pulang. Gitu. Tapi kalau seandainya nih ada gangguan di situ sudah langsung bisa tertangani ya Pak ya? Iya, kita itu memang harus siap-siap kalau ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya itu harus ya. Oke. Nah Pak, kalau untuk vaksin itu kan gratis ya Pak ya? Tapi ada nggak sih Pak yang saya mau bayar aja deh gitu? Iya, sampai saat ini belum ada. Belum. Ya. Tadinya sih rencana awal waktu itu Menteri yang BUMN ya. Menteri BUMN. Rencananya ada yang ya? swadaya sendiri, ada yang yang gratis. Nah, akhirnya kebijakan Pak Presiden semuanya gratis. Ya, alhamdulillah. Ya di sini memang kita diperlukan negara hadir untuk itu karena harganya tidak sedikit mahal itu. Berapa itu Pak kisarannya Pak? Ya ada yang 500, ada yang 1 juta, tidak sama itu harganya. Oh tidak. Saya tidak tahu alasannya apa. Oh ya penentunya belum tahu berarti belum tahu, Pak ya. Tapi jelas harganya lain-lain. Termasuk vaksinasi ini. Nah nanti mungkin setelah selesai untuk ulangan, ini kan seperti vaksinasi flu, vaksinasi meningitis itu kan. Meningitis 2 tahun sekali harus ulang. Dan nggak tahu ini nanti apa setahun sekali atau berapa nanti harus diulang lah. Ini mungkin nanti yang ulangannya itu yang tidak harus pemerintah membiayai terus mungkin. Oh iya ya Pak ya. Karena biayanya tidak sedikit. Ya. Ya, alasannya kenapa sih Pak kok vaksin itu harus diberikan 2 kali Pak? Iya kalau sekali kan hanya baru timbulnya kekebalan, titernya belum meningkat. Ya setelah itu harus ditambah lagi, dipus lagi 1 kali lagi
14 sampai 28 hari baru akan meningkatkan titer yang hampir sempurna itu kekebalannya untuk melindungi tubuh itu. Ya, jadi harus 2 kali booster, yang 1 kali kan booster namanya itu. Oh iya, siap Pak. Nah, berarti kapan nih Pak untuk Kabupaten Batang sendiri vaksinasinya bisa rampung Pak? Ya itu programnya kita mengikuti dari pemerintah pusat. Mengikuti dari pemerintah pusat. Kira-kira 300 harian 1 tahun lah itu. 1 tahun. Rencananya 1 tahun. Semoga aja lancar semuanya. Ya, lancar. Tidak ada masalah. Dan ini sebenarnya banyak orang yang sudah mau minta divaksinasi. Ya. Saya OPD aja yang baru pimpinannya. Ya, kecuali yang kecamatan sama desa sudah itu. Iya, kemarin Warung Asem ya. Iya, itu kemarin Warung Asem. Iya, tapi saya pernah dengar berita katanya untuk vaksinasi bisa sampai 10 tahun. Itu betul atau tidak sih, Pak? Ya, tergantung jenisnya sama itu. Ya, ada yang kalau dulu cacar itu katanya sudah enggak ya, 1 kali cacar, bebas, sekali. Kita bebas cacar. Hidup ya, ternyata masih ada juga yang kena, itu kan begitu. Ya. Oh, iya. Nah, mungkin ini sih Pak, bisa diberikan pesan-pesannya bagi masyarakat yang masih ragu, masih takut, masih belum mantep nih untuk divaksin, biar tergugah hatinya untuk saya siap nih untuk divaksin gitu Pak. Oh iya, pesan-pesannya Pak pada seluruh masyarakat khususnya warga Batang, ya jangan ada keraguan ya. Kita tidak ada dusta ya kan. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi intinya ya, vaksin ini untuk melindungi kita semua. Iya, betul. Ya melindungi seperti kita pakai masker ya, melindungi diri sendiri juga melindungi orang lain. Melindungiku, melindungimu ya, harapannya, gitu ya Pak ya. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Nah, itu kan begitu. Jadi harapannya dengan vaksinasi yang tadi saya katakan mencapai komunitas yang 70%, ya nanti akan timbul herd immunity yang bagus untuk seluruh warga Batang. Ya harapannya tidak ada ragu. Ya, alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat tidak ada keraguan. Ya, semoga aja masyarakat pun tidak ragu. Semoga semakin antusias ya Pak ya, malah saya minta nih untuk divaksin secepatnya gitu ya. Sudah pada menunggu kok. Kemarin saya share lansia aja pada daftar semua. Pak, ini bener enggak beritanya lah. Oh iya. Ya betul, saya bilang gitu. Dan ini untuk membantu pencatatan saya, ya supaya jelas nanti saya minta vaksin tuh berapa, jangan sampai kurang. Konfirmasi data ya istilahnya mungkin Pak ya. Konfirmasi data betul. Ya. Oke Pak. Itu. Mungkin cukup seru juga ya Pak ya untuk perbincangan kali ini mengenai vaksinasi COVID-19 ya Pak ya. Kita semua diberikan kemudahan ya untuk melaksanakan tugas, khususnya para petugas saya di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta Puskesmas ya dan bantuan masyarakat partisipasinya untuk penggerakan supaya ikut berpartisipasi tervaksinasi ini. Ya, tergugah hatinya juga ya Pak ya, biar pandemi ini segera berakhir gitu ya Pak ya. Insyaallah lah itu. Oke, mungkin untuk pembahasan vaksinasi kali ini cukup ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhlasin MKes yang sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya untuk datang ke sini Pak. Matur nuwun sangat. Nah, kemudian terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya Pak ya. 3M-nya jangan lupa memakai masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Ya, karena meskipun sudah divaksin harus tetap selalu ini ya Pak ya, menjaga kesehatannya. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe untuk link YouTube kita di bawah ini. Ya, saya Siska Novianti dan juga kru yang bertugas mohon undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang Batang Podcast.